Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kotriono, NIM 19010404006 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hai adik-adik di rumah, apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelum kakak melanjut pembahasan yang kakak kita pelajari pada hari ini, kakak mengingatkan kembali kepada adik-adik semua di rumah, jangan lupa mematuhi 3M selama masa pandemi COVID-19 ini. Apa aja itu? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ketika dalam kerumunan. Baik, meningkat pembahasan berikutnya, mari kita memasuki ke materi tentang. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang luar biasa, yaitu tentang teks deskripsi. Sebelum kita lebih mendalam belajar tentang teks deskripsi, tentang pengertiannya dan lain-lain, maka alangkah baiknya kita tahu tujuan dari pembelajaran teks deskripsi terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari pembelajaran teks deskripsi? Yang pertama, tujuan dari pembelajaran teks deskripsi adalah siswa dapat mengaplikasikan bagaimana memahami teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita bukan hanya mengerti pengertian atau mengetahui pengertian dari teks deskripsi saja, melainkan kita juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran teks deskripsi adalah siswa dapat menganalisis teks deskripsi. Setelah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa atau peserta didik dapat menganalisis atau memahami bacaan dari teks deskripsi yang dia peroleh. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran teks deskripsi adalah siswa dapat menyusun teks deskripsi dalam kegiatan sekolah daring. Kegiatan sekolah daring bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak semangat dalam mempelajari suatu hal, terkhusus dengan mempelajari teks deskripsi. Yang keempat, tujuan dari pembelajaran teks deskripsi adalah siswa dapat mengenal dan memahami teks deskripsi. Setelah mengapresiasikan, menganalisis, dan mampu menyusun teks deskripsi, diharapkan siswa juga dapat lebih mengenal dan memahami tentang teks deskripsi, serta tentunya dapat mengapresiasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, itu tujuan dari teks deskripsi. Berikutnya, apalagi sih yang akan kita pelajari tentang teks deskripsi? Berikutnya, kita akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif dan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Demikian itu pengertian tentang dari teks deskripsi sendiri. Untuk isi teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memahami objek secara subjektif dan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Kemudian ciri umum dari teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi. Yang pertama adalah teks deskripsi sendiri menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif, seperti pengertiannya tadi. Kemudian melukiskannya sesuai dengan pemahaman penulis dari teks deskripsi itu sendiri. Ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan seperti warna, seperti rincian warna, contoh merah, kuning, hijau. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan, contoh
Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dengan tutur katanya yang lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh kalimatnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, molek, mengagumkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menggunakan kalimat rincian. Contoh dalam kalimat, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. Demikian ciri teks deskripsi secara kebahasaan. Tentang teks deskripsi adalah teks deskripsi ditinjau dari bentuknya. Teks deskripsi ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu kategori teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi menjadi bagian teks yang lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Kakak akan membacakan sedikit tentang teks deskripsi tentang COVID-19. Selamat menyimak. Contoh teks deskripsi tentang COVID-19. Coronavirus atau disingkat COV adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit menular dari flu biasa hingga penyakit pernapasan. Yang lebih parah seperti Middle Earth Syndrome atau disebut MERS dan Surface Echarp Response Syndrome atau SARS. Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Virus corona pada manusia pertama kali ditemukan pada tahun 1960 dalam hidung pasien yang terkena flu. Virus ini diberi nama berdasarkan strukturnya yang mirip seperti mahkota, di mana permukaannya seperti corona. Dalam bahasa Latin berarti halo atau mahkota. Demikian sedikit contoh tentang teks deskripsi. Demikian pembelajaran atau konsep pengertian tentang teks deskripsi. Terima kasih adik-adik sudah menyimak. Semoga adik-adik di rumah selalu tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak ketika dalam kerumunan selama masa pandemi COVID-19. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Sebelum saya tutup penjelasan mengenai teks deskripsi, saya akan menjabarkan tentang manfaat dari pembelajaran teks deskripsi. Semoga yang saya harapkan setelah adik-adik di rumah belajar tentang teks deskripsi, semoga adik-adik dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terus mengembangkan pemikiran dan ilmu-ilmu yang adik peroleh dengan menulis, membaca, terusus dengan mempelajari teks deskripsi. Demikian, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat!